Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, nih kali ini Ibu akan memberikan kisi-kisi matematika umum kelas 10. Nah, ini materi dari semester 2 ya. Oke, langsung saja ya kita ke soal. Nah, mudah-mudahan kisi-kisi ini bisa memberi gambaran untuk mengerjakan soal matematika ya di PKK. Yang pertama, nomor 1, jika yang pertama itu, ini mungkin gambaran soalnya ya, soal yang diberikan di sini ini tidak sama, tapi setidaknya ada gambaran gitu ya. Yang pertama itu tentang besaran sudut ya, tentang ukuran sudut ya. Di sini masih merubah putaran ke bentuk derajat ya. Misalnya di sini contohnya nomor 1 1/8 putaran tuh berapa derajat sih? Nah, kan kalian tahu dalam satu putaran penuh itu berapa derajat? Ya, 360 ya. Nah, berapa tuh kalau 1/8? Nah, mungkin nanti kalau soal yang keluar nggak tahu berapa, misalkan berapa putaran. Nah, oke. Udah tahu ya, soal yang pertama paham ya? Masih gampang. Insya Allah soal yang pertama itu mudah sekali ya, nggak nyampe 5 menit lah ya. Pasti nomor 1 soalnya bilang alhamdulillah ya, nggak astagfirullah. Oke, yang nomor 2 tentang merubah besar sudut dengan derajat ke bentuk radian. Oke, gampang ya, ingat 1 derajat berapa radian. Yang ketiga, ini dari radian ke derajat ya, kebalikannya dari nomor 2. Nah, kalian harus tahu 1 radian berapa derajat. Yang jadi patokannya kalau derajat itu kan 1 radian itu 57,3, berarti besar kan. Nah, berarti merubahnya dikali dengan 180 per pi ya. Nilai pi itu kan 3,14. Berarti kalau dari radian ke derajat kebalikannya, pi per 180 atau 3,14 dibagi 180 itu berapa? 0,0 sekian. Udah ya, dipelajari. Kemudian yang nomor 4 itu tentang merubah besar sudut, yang besar sudutnya itu dalam derajat dan ada menitnya, dirubah ke bentuk derajat saja. Misalkan itu kan 100 derajatnya udah derajat tuh, berarti yang harus dirubah yang menitnya. Oke, nomor 5 itu ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ingat, sindemi, kosami, tandesa ya, dan dilihat di mana sudut titiknya ya, alfanya atau betanya. Nah, mungkin di sini sin, mungkin ditanyakannya bisa cos, tan ya. Oke. Nomor 6 itu tidak diberi gambar, tapi kalian mencari perbandingan trigonometri yang lainnya. Kalau ada misalkan sin, berarti cari yang cosnya. Kalau ada cos, berarti cari yang sinnya. Ingat, sin itu apa? Depan miring. Cos samping miring, tan desa depan samping. Yang ke-7, ini kalian menentukan nilai-nilai sudut istimewa. Ini di kuadran, bisa kuadran 1 aja deh ya, kuadran 1. Kuadran 2, 3, 4 itu pasti pakai sudut berelasi ya. Jadi nomor 7 ini tentang nilai dari sudut istimewa di kuadran 1 ya. Mungkin bisa tan, sin, cos, tan, pokoknya apalin sin, cos, tan, cosec, sekan, kotan dari 0 derajat, 30, 45, 60, 90. Yang ke-8 itu tentang operasi penjumlahan ya, dari nilai trigonometri. Kalau misalkan kalian nggak tahu nilai sin 30 berapa, tentu saja kalian nggak akan tahu berapa hasilnya kalau dijumlahkan dengan tan 45. Bukan
30 ditambah 45 bukan. Tapi kan harus tahu dulu nilai sin 30 itu berapa sih? Tan 45 itu berapa sih? Oke. Sin 30 berapa? Ya, setengah. Kemudian tan 45 1. Nah, bisa dijumlahkan ya. Kemudian yang 9, operasi penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Intinya mah harus hafal tabel trigonometri sudut di kuadran 1 ya. Yang 10 nih perbandingan trigonometri yang bertanda positif yang berada di kuadran 1. Tapi mungkin soalnya bisa aja yang di kuadran 2. Kalau di kuadran 1 itu apa sih yang positif? Semuanya. Berarti sin bisa sin, cos, tan, cosec, sekan, kotan. Kemudian yang berada di kuadran 1 yang positif apa? Ya mungkin nanti pilihannya ada apakah sin alfa atau sin berapa ya. Oke, bisa ya. Kemudian kalau nggak ngerti nanti kalian boleh komen di kolom komentar, nanti Ibu akan jawab. Kalau misalkan Bu tadi pas nerangin nomor 10 atau berapa nggak paham maksudnya apa, nanti Ibu jawab ya. Kemudian yang 11 ini nyari sudut komplemennya ya, pakai sudut berelasi. Kemudian yang caranya yang nomor 11 misalkan 72 itu di kuadran berapa sih? Oh, kuadran 1. Berarti kalau kuadran 1 pakai rumusnya 90 min alfa. Nah, berarti ini kotangen. Kotangen 90 dikurangi berapa yang hasilnya 72. Nah, kayak gitu. Kemudian rumus perbandingan trigonometri. Oh, berarti ini sudah mulai ke sudut berelasi. Nah, ini yang keluarnya sekan 180 plus alfa itu jadi apa sih rumusnya? Apakah jadi sin, cos, tan, cosec? Nah, cari sendiri ya. Kemudian yang 13, menentukan nilai di kuadran 3. Pakai rumus apa? Sudut berelasi. Ini misalkan cos 300. Mungkin saja yang keluarnya di kuadran 4 atau kuadran 2 ya, rahasia pokoknya mah. Ini kan gambarannya aja. Kemudian bentuk sederhana. Nah, kalau soal yang kayak gini, kalian harus tahu rumusnya. Misalkan sin 90 min alfa itu perubahannya jadi apa sih? Kemudian cos 180 min alfa itu jadi apa sih? Nah, ini hanya menanyakan perubahannya saja. Kemudian ini menentukan nilai trigonometri tapi sudutnya yang lebih dari 360. Oke, itu berarti pakai rumus yang pakai N ya. N-nya 1, 2, 3 atau 4 yang mendekati nilai dari yang ditanyakan. Oke, yang nomor 16 menentukan nilai trigonometri antara kuadran 2, 3, 4 lah ya, hafalin rumusnya. Kemudian nomor 17 operasi penjumlahan dan perkalian, jadi harus tahu dulu nilainya. 18 soal cerita ya, pakai rumus apa? Rumus trigonometri. Kemudian 19 ini identitas, harus hafal rumus-rumus identitas trigonometri ya, kebalikan, perbandingan, kemudian hubungan hubungan Pitagoras ya, Pitagoras benar. Kemudian yang ke-21 ini operasi trigonometri ya, ini biasa, ini sering diajarin di kelas, sering banget keluar. Oke. Untuk nomor 22 di sini ada nilai maksimum. Oke ya. Nah, nilai maksimum dari fungsi sin. Ini udah mulai ke fungsi trigonometri. Kalian harus tahu kurvanya, sin, cos, tan ya semuanya. Kalau sin yang nilai tertinggi maksimumnya itu berapa? Dari sin 0 berapa? Nah, lihat yang paling tinggi ya kurvanya. Kalau misalkan cos berarti ada nggak? Ya pokoknya lihat nilai maksimum dari fungsi trigonometri. Kalau ini yang ditanyakannya sin, berarti dikurangi 1 aja nilai maksimumnya berapa. Gampang ya. Kemudian yang nomor 23 ini nanyain nilai minimum cos. Bisa cos bisa sin. Oke, cari, harus hafal. Pokoknya harus hafal kurvanya. Ke-24 ini tentang
Wah, ini mah alhamdulillah banget deh, soalnya hanya menentukan salah satu sudut ya. Ingat, dalam segitiga itu besar sudutnya itu jumlahnya berapa. Kalau ada 2 yang sudah diketahui, tinggal nyari yang satu lagi. Gampang itu mah ya. Yang 25 ini tentang kalian mencari apa nih? Kalau sudutnya diketahui, kalian cari panjang sisi. Pokoknya nomor 25, 26, 27, 28, 29, 30 itu materinya tentang aturan sinus kosinus ya. Kemudian 25 gampang ya, cuma nyari panjang sisi. Ini pakai aturan sinus. Kemudian yang nomor 26 kalian cari panjang sisi yang diketahui salah satu derajatnya. Kemudian 27 ini juga nyari panjang dari sebuah segitiga ya, pokoknya dipakai aturan sinus dan kosinus. 29 cari segitiga, luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi ya, tentuin alasnya yang mana, tinggi yang mana. Oke. Kemudian yang 30 ini nyari besar sudut. Oke. Ini udah diketahui panjang sisinya, tiga-tiganya, kalian cari besar sudut A. Oke, gampang ya. Udah segitu kisi-kisi yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ini gambaran ya, tapi insya Allah ini nggak bakalan keluar dari yang udah Ibu ajarkan ya. Pokoknya anak-anak kelas 10 matematika umum atau wajib bisa mengerjakannya ya. Selamat mengerjakan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, satu lagi, jangan lupa di like, subscribe, komen. Satu lagi apa ya? Udah like, subscribe, komen. Ya udah, tonton terus ya. Dan di Bu Fitri Channel.